Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration, senang sekali saya Maria Delsa bisa menemani Anda kembali ya, menyapa di malam hari ini, Selasa 15 Agustus 2023. Dan dari Jakarta, Maria juga menyapa Anda, semua listeners yang ada di 10 kota jaringan Smart FM. Semoga Anda semua yang mendengarkan kami pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Seperti biasa, malam ini dalam Smart Character and Career, kalau di minggu ketiga, biasanya Maria siarannya bareng dengan Mbak Vivit Argarini. Kita akan membahas seputar kemandirian berpikir, dan bagi Anda mungkin yang ingin join juga, bertanya, berpendapat, silahkan di 0812 11 12 959, atau bisa juga langsung join menonton live streaming kami, karena saat ini kami juga sedang melakukan live streaming di YouTube Smart FM. Selamat malam Mbak Vivit. Selamat malam juga Mbak Maria. Gimana nih? Waduh, tanggal 15 Agustus deh, sebentar lagi. Ada apa tuh? Lagi menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, katanya Iya, merdeka. Kita juga harus merdeka dalam berpikir, kemandirian betul. berpikir seperti topik kita malam hari ini. Mbak Vivit, apa sih Yes. maksud dengan kemandirian berpikir itu? Apakah seperti Wonder Woman gitu ya? Apa-apa dilakukan sendiri begitu atau seperti apa? Silahkan. Baik. Nanti sebenarnya ada beberapa tahapan nih Mbak Maria yang aku akan sharing ya. Tapi karena udah ditanya duluan, jadi Hmm. kemandirian berpikir itu intinya adalah percaya diri dulu dengan apa yang kita rasa itu betul, Hmm. ya. Lalu kita mampu untuk tidak tergantung dengan orang lain. Intinya seperti ini. Hmm. Ah, terserah aja deh, gitu kan. Aku ikut aja deh, gitu. Jadi seakan-akan kita nggak punya prinsip gitu, karena kita selalu ngikut orang, ya. Atau berpikir yang berubah-ubah gitu ya. Cepat sekali berubahnya. Hmm. Ada yang menyampaikan, aduh kok pelin-pelan banget sih gitu kan. Ayo, oke, putuskan, iya apa iya? Atau iya atau enggak, jangan bingung gitu ya. Jadi berpikir atau kita memiliki kemampuan untuk memutuskan Hmm. apapun ya, problem solving sebenarnya ya, mampu memutuskan apa yang kita rasa itu adalah betul sesuai dengan apa yang kita yakini. Hmm. Ya, lalu kita tidak tadi ya, tidak ikut-ikut, tidak ikut-ikut orang dalam arti gini loh. Ayo putuskan apa gitu. Jadi kita mampu berpikir secara cerdas, mampu memberikan alasan-alasan yang rasional, yang jangan hanya sekedar ya udahlah aku ikut aja gitu. Hmm. Jadi Mbak Maria dalam satu kesempatan ini, episode ini aku ingin sebenarnya mengajak nih ya professionals di luar sana untuk mengasah kecakapan. Jadi berpikir secara mandiri atau kita memiliki kemandiran berpikir itu adalah sebenarnya soft skill loh Mbak. Hmm. Gitu. Oke. Jadi mengapa sih penting kita memiliki kecakapan ini? Mengapa sih kita penting membahas topik ini gitu? Itu Hmm. yang pertama nih Hmm. yang kita akan bagi ya dalam beberapa sequence lah seperti itu. Jadi yang kedua, apa yang dimaksud dengan kemandirian berpikir? Hmm. Lalu yang poin ketiga adalah apa saja sih gitu ya? Kemandirian berpikir itu apa saja? Karena kalau kita Hmm. bicara tentang mandiri kita tahu ya tidak terganti orang lain, lalu kita bisa berdiri di kaki sendiri gitu ya. Kan Hmm. tuh sebenarnya latihan-latihan apa ya saat kita kecil kita diajari oleh orang tua kita, ayo anak-anak ya kalau sudah makan Hmm. bawa tuh piring, gelas, sendok, garpunya langsung ke dapur, cuci piring sendiri misalnya gitu ya. Hmm. Walaupun ada mbak yang membantu, tapi kita mengajak anak-anak kita untuk mampu menyelesaikan apa yang sedang dikerjakan. Misalnya Hmm. juga kita dilatih untuk habis bangun tidur, ayo bereskan tempat tidurnya sendiri. Itu kan Hmm. biasa ya, maksudnya orang tua menyampaikan pesan-pesan positif, mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik untuk anak-anaknya. Itu kita paham banget bahwa itu adalah mandiri. Nah, sebenarnya kemandirian berpikir itu apa? Nah, nanti kita akan mengulas di poin ketiga. Lalu poin keempat yang akan saya bagi juga ciri-ciri mereka gitu ya yang belum memiliki kemandirian berpikir itu apa? Ya, itu poin keempat. Nah, lalu poin kelima yang terakhir baru tuh kita akan bahas bagaimana sih cara ya atau tahapan kita mengasah
kemandirian berpikir karena itu bisa banget dilatih. Hmm. Gitu Oke. Mbak Maria itu apa ya tahapannya gitu ya kalau nanti kita mau mulai gitu. Kenapa sih penting tadi saya sampaikan? Karena secara personal dan profesional itu membantu sekali Hmm. ya. Secara personal kita tidak dianggap orang yang tadi nggak Hmm. punya keteguhan prinsip, nggak tahu apa yang dimaui gitu. Hmm. Saya sama temen gitu kan, kita diajak diskusi gitu kan. Ayo mau kemana nih weekend ini, seru nih banyak kegiatan nih di kota kita misalnya gitu. Hmm. Ikut aja lah, terserah deh gitu. Hmm. Pusing ya, tapi kalau misalnya nanti udah datang ke tempat, terus kita duduk gitu, terus ya kok tempatnya begini, ya padahal sebenarnya sih aku nggak mau ke sini. Lah, tadi ditanya katanya terserah gitu. Gemes kan? Kalau Gemes udah banget. punya teman misalnya Hmm. diajak urun ide, urun Hmm. saran, urun pendapat, nggak bisa tuh menyampaikan gitu. Hmm. Tapi Iya. ketika sudah berada di tempat yang kita sama-sama tadi sebenarnya setuju, terus dia komplain gitu, Hmm. nggak seneng. Duh, gimana sih gitu kan? Nah, itu sebenarnya yang hari-hari lah ya, kita Hmm. hari-hari suka suka nemui atau jangan-jangan ini self reflection juga nih, jangan-jangan Hmm. kita begitu. Ya, Jadi, nggak sadar gitu ya Mbak Pipit, apalagi dalam hubungan nih, kadang pasangannya tanya, "Mau makan apa?" Terserah gitu. Oh, ternyata ini adalah salah satu dari orang yang tidak punya kemandirian berpikir ya, Mbak, ya? iya, iya. Jadi jadi bingung loh kalau orang udah jawab terserah gitu kan. Mmm. Apa? You give an idea dong gitu. Kasih saran atau kasih ide, kasih arahan, kasih usulan gitu. Mhm. Jangan ngikut aja. Nanti ketika ngikut ya nggak seneng atau nggak serak, Mhm. komplainnya di ujung. Aku Mhm. sebenarnya nggak suka loh, atau sebenarnya waktu diskusi tuh atau waktu rapat tuh aku nggak setuju loh, tapi aku nggak enak. Bener. Nah, Mhm. ya kan, itu belum tuh Mbak. Jadi Mmm. itu sebenarnya udah ada spoiler nih ya, Mhm mhm mhm. Iya. tanda-tanda ya individu baik secara personal tadi Mhm. Mbak Maria sudah mengungkapkan tuh dalam hubungan nih gitu ya, Mhm. berteman, bersahabat atau berrelationship yang serius gitu kan. Mhm. Pasangannya nanya dong, Mhm. "Oke, mau apa? Mau kemana? Kita jalan ke area mana? Melakukan apa?" Dan kita nggak punya ide apa-apa gitu. Mmm. Nah, itu personal. Nah, ketika di kantor atau kita lagi diskusi kelompok atau Mhm. lagi kita terjun di komunitas gitu, kita nggak bisa apa namanya, tidak bisa membantu memecahkan masalah gitu. Mmm. Nah, itu akhirnya kan mengganggu ya, stuck lah, maksudnya stuck Mhm. dalam hubungan, dalam kita mau melangkah melakukan project, ya akhirnya kita ngalir aja, ngikut aja gitu. Mhm. Iya. Tidak stands out ya, tidak muncul dengan, keunikan, dengan karakter, kemandirian kita, karena kita akhirnya ikut arus, Mmm. yang ikut gitu, nggak ada, eee, kepercayaan diri akhirnya. Mhm. Karena ya udahlah apa deh gitu, saya mah iya aja deh gitu. Iya, Ya apalagi kalau bagi para fresh graduate yang mungkin sedang mmm, ingin menjajaki karirnya, ini penting banget ya kemandirian berpikir ya, Mbak Pipit ya? banget banget. Nanti kita akan ulas tuh, Mbak, Mhm. bagaimana cara mengasahnya. Nah, itu di poin kelima tuh. Mhm. Banyak banget caranya dan bisa dimulai dari dini, Mbak, kemandirian positif. Tadi Mhm. saya sudah cerita sebenarnya kan, di Ya. rumah mungkin ya adik-adik kita, anak-anak kita yang usia SD gitu kan, kita latih, "Ayo Adik, eee eee, apa namanya, punya saran nggak? Mhm. Ataupun bukan saran dah mungkin ya, punya pendapat nggak? Ada ide Mhm. nggak?" Gitu. "Papa Mama mau denger nih, Ayah Ibu mau tahu nih," gitu. Nah, lalu mereka berceloteh deh gitu, "Iya, aku dengar dari, Mhm. aku baca dari sini gini gini." Nah, itu kita, latih, Mbak Maria, Mhm. sedini mungkin sehingga nanti pada saat di dunia profesional Mhm. dia memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, erat Mhm. katanya sebenarnya nih kemandirian berpikir, berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Nah, itu udah 3 tuh, Mbak. Wah, Mhm. itu, udah Yes, 3 soft skill nih. yes. Kesannya kayaknya hari-hari ya, Mbak, ya, yang tadi kita sempat bahas, tapi itu kebawa loh.
ke bawah di Hmm. dunia pekerjaan gitu. Oke, baik kita tahan dulu Mbak Vivit rahasianya, nanti kita akan ulas di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career bersama dengan Mbak Vivit Argarini. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career di topik malam hari ini, kemandirian berpikir. Bagi Anda yang mungkin ingin bertanya, bergabung, berpendapat juga silahkan langsung di 0812 11 12 959 atau Anda juga bisa menyaksikan kami langsung di live YouTube Smart FM di malam hari ini. Mbak Vivit, kalau tadi kita sudah ngobrol ya, sedikit definisi mengenai kemandirian berpikir adalah berarti orang-orang yang mampu memutuskan sesuatu gitu loh ya. Karena memang sepertinya di dunia ini tuh emang cuman ada dua pilihan gitu ya atau tidak, nggak ada yang namanya abu-abu, terserah dan sebagainya. Nah ini satu hal yang memang kita anggap enteng, tapi itu ternyata sebuah soft skill yang penting sekali baik di kehidupan pribadi maupun berkarir kita. Nah, sepenting apa sih kalau untuk kita ngebahasnya di karir? Kita sering dihadapi pada kesempatan untuk memberikan pendapat ya. Misalnya dalam ruang diskusi dengan kolega gitu ya, atau misalnya kita diajak brainstorming dengan atasan, seperti itu. Nah, ketika kita mampu menyampaikan pendapat kita dengan bekal ya, dengan alasan yang tentu sudah difikirkan masak-masak lah. Maksudnya riset, kita juga tanya, kita juga melakukan pendekatan sana sini segala macam. Jadi kita merasa terbekali, ya kalau bahasa Inggrisnya kan well equipped gitu ya. Kita terbekali, kita terlengkapi dengan kemampuan untuk menyampaikan ya karena bla bla bla, tidak karena bla bla bla. Bukan sekedar misalnya gini, gimana enggak atau tidak tahu gitu. Nah ini pengalaman ya di tempat saya dulu berkarya gitu, atasan saya selalu mengoreksi atau menyampaikan bahwa ketika ditanya sebaiknya jangan menjawab tidak tahu, atau ketika melakukan kesalahan misalnya, aduh saya nggak ngeh gitu. Ya kan, suka ya kita secara mungkin spontan atau meresponnya ya biasa-biasa aja atau tanpa beban lah. Aduh, kamu salah gini.
duh maaf ya Pak, Bu, soalnya saya nggak ngeh, saya tidak ngeh gitu. Itu Hmm. bahasa apa sebenarnya ngeh itu ya? Nggak aware gitu misalnya. Atau Anda punya alasan nggak? Atau beri saya alasan yang tidak tahu gitu. Jadi jawaban yang mengambang atau jawaban yang sebenarnya kita sebenarnya tahu nggak sih problemnya? Sebenarnya kita bisa nggak sih memberi jawaban yang komprehensif gitu? Tadi yang saya sampaikan, penting sekali untuk ini dimiliki oleh profesional sehingga apa? Sehingga um, our bosses, our supervisor atau our user menilai kita, oh memang individu ini qualified, emang individu ini mampu atau paham apa yang dilakukan, tidak ikut arus atau sebenarnya ya nggak ngerti apa-apa, ada problem apa dia mungkin terkesannya cuek atau tidak peduli karena ya itu ngikut orang aja gitu. Nah, ada lagi Mbak Maria, ini pengalaman juga. Jadi soft skill berpikir mandiri ya, kemana berpikir ini tidak tergantung oleh perintah atasan. Jadi dia melakukan sesuatu ya tunggu diperintah aja gitu. Tunggu ada assignment aja baru dia bergerak. Baru orang ini atau profesional ini menjalankan sesuatu yang sebenarnya tuh bisa dapat, itu bisa idenya bisa dari kita loh. Ya kan ada tuh bottom up ya, nggak harus top down terus gitu. Nah, berpikir secara mandiri tidak tergantung oleh apa yang disuruh atau diperintah oleh atasan kita. Berpikir secara mandiri atau punya kemandirian berpikir itu kita mampu memberikan saran atau usulan atau beride begitu. Jadi tidak pasif intinya seperti itu, Mbak Maria. Jadi ya udah didapat assignment 5 gitu misalnya ya. Sebenarnya masih ada waktu loh ya kita gitu ya, katakanlah seharian 8 jam bekerja, tugas yang diberikan sudah selesai nih di tengah hari gitu. Siang sudah beres gitu, assignment dari atasan kita atau project yang kita kerjakan gitu. Ya ya udah orang cuma 5 atau udah semua udah aku lakukan, ya kita istilah kata maaf ya, misalnya gabut-gabut aja gitu, santai aja, mungkin akhirnya main medsos atau mungkin akhirnya maaf ya mungkin ngegibah atau satu kegiatan yang sebenarnya bisa lebih meningkatkan kecakapan kita loh ya ya kan udah beres gitu nggak ada lagi. Nah kenapa nggak kita mengusulkan Pak Bu kalau saya lihat dari sistem atau dari apa ya yang kita lakukan secara korporasi, saya beride nih bahwa kompetitor sedang melakukan ini. Bagaimana kalau kita juga ya mungkin mengadopsi apa yang dilakukan oleh kompetitor, tapi kita membuat satu keunikan nih, sehingga perusahaan kita lebih stands out, sehingga perusahaan kita gitu loh, Mbak Maria. Jadi nggak pasif, ya udah mengerjakan apa yang dilakukan, apa yang diperintah, sudah beres, ya dia tidak berkembang gitu. Oke, Karena berarti harus nerima ada aja. inisiatif juga ya Mbak Pipit ya? Yes. Jadi inisiatif, berpikir kreatif, mampu menggali potensi di dirinya gitu ya. Untuk apa? Untuk level up sebenarnya. Untuk dilihat, untuk aku bisa muncul di tengah keramaian nih, keramaian karyawan, keramaian mungkin potensi-potensi yang mungkin sama-sama kita. Tapi pembedanya kita bisa memunculkan ide-ide yang orang lain nggak miliki. Dan itu kan untuk karir penting, Mbak. Maksudnya perusahaan kan akan nilai juga kan. Sama-sama bagus, sama-sama mungkin ada kesempatan untuk promosi. Tapi individu A ya pasrah aja gitu, ngikut aja gitu. Tapi individu B dia firm gitu. Percaya diri, yakin dengan kemampuannya. Bisa memunculkan ide-ide yang berbeda dari yang lainnya. Pasti dong perusahaan akan mempertahankan yang B ini. Ketika perusahaan harus kayak kemarin lah pandemi gitu ya, harus layoff, harus mengurangi karyawan. Pasti yang memiliki ide lebih cemerlang, yang mampu memberikan saran-saran yang konstruktif kepada perusahaan, pasti perusahaan akan milih yang B ini, ya kan? Nah,
yang si A yang pasrah-pasrah aja atau ngikut-ngikut aja, ya mohon maaf. Iya. Jadi dia tidak diikutkan di kapal yang besar ini untuk melangkah atau berjalan ke tujuan yang lebih besar lagi gitu. Nah, kita mau ke kelompok yang mana gitu. Ya Yes, kan, Mbak, Mbak? Mbak Vivit, tapi kalau bisa dilihat ya, kemandirian berpikir ini tuh biasanya dimiliki oleh para leaders begitu. Sedangkan orang-orang yang mungkin memiliki masih kayak abu-abu, kurang bisa mengambil keputusan, ini biasanya dimiliki oleh followers atau timnya begitu. Nah, apakah Mm-mm. ini seperti itu atau bagaimana? Ya, tadi saya sempat sampaikan bahwa semua tergantung dari individu apakah Hmm, kita mau menjadi lebih baik atau tidak. We hmm, wanna level up ourselves atau tidak gitu. hmm, Kalau kita merasa bahwa aku dalam kelompok yang ngikut aja deh gitu. hmm, Ya, tapi tadi dan itu kembali ke masing-masing professionals ya. hmm, Eh, tapi jangan sampai nanti kita menyesal bahwa kita sebenarnya punya peluang loh. hmm, Peluang untuk misalnya menjadi sales head gitu. Bukan hmm, hanya sales officer. Karena hmm, dari sisi kecakapan, kemampuan, kita mampu. Tapi kita, tanda kutip, takut, tidak hmm, percaya diri gitu. Nah, betul. tentu kalau dalam satu lingkungan, Hmm, kita empowering ya, kita diberi kesempatan untuk menjadi karyawan atau menjadi individu yang lebih baik lagi, hmm, semua tahapan ini bisa sampai ke titik tertentu yang lebih tinggi gitu, Mbak. hmm, Misalnya, ya iyalah Mbak, namanya leader, dia pasti kalau bicara secara confidence levelnya lebih tinggi gitu ya, secara hmm, kemampuan pasti memiliki kecakapan mengambil keputusan yang lebih mampulah daripada kita-kita sebagai officer, sebagai karyawan gitu. Namun hmm, jangan salah, eh, yang memikirkan bahwa kita bisa overtaking lah ya, kita bisa nyalip gitu kan, bukan melulu dari departemen SDM loh atau departemen human capital loh, ya kan? Karena departemen sumber daya manusia ini kan banyak juga ya Mbak urusannya, hmm, banyak juga variabel pikiran-pikiran mereka yang harus diselesaikan gitu. hmm, Dari kita yang harus juga jemput bola, dari hmm, kita yang harus inisiatif. hmm, Jadi kemandirian berpikir ini mengajak setiap individu untuk menjadi lebih tangguh, untuk memiliki kecakapan lebih baik dari sebelumnya, hmm, untuk berpikir secara rasional dan kritis terhadap dirinya dan perusahaannya, hmm, sehingga tidak bukan tidak mungkin bahwa seseorang yang tadinya follower atau tadi hmm, officer, dia bisa naik loh, dia bisa mungkin menyamai atasannya hmm, kalau dia sadar bahwa aku harus memiliki career path yang membaik gitu. Kan kita nggak kepengen ya misalnya ya udahlah puluhan tahun di situ aja gitu hmm, kan. Kepengen dong punya career path yang inclining gitu. hmm, Ya, jangan declining gitu. Ya udahlah misalnya stuck aja gitu ya di situ aja. Ada juga sih yang aduh aku adrenalinku nggak cukup mampu nih untuk bu hmm, bu bu gitu ya. Udahlah segitu aja lah. B aja lah, santai aja, segitu aja levelnya. Tapi tadi saya sampaikan, kalau kita terlalu nyaman di zona yang kita hmm, ada sekarang, sementara orang lain lebih alert gitu ya, hmm, orang lain lebih aware gitu, kita hmm, bisa di overtaking Mbak, kita hmm. bisa disalip gitu. Jadi berada terlalu lama di zona nyaman juga berbahaya Iya, iya. gitu, Oke, gitu. nanti di sesi berikutnya mungkin Mbak Pipit Ya, akan menjelaskan contoh-contoh dari kemandirian berpikir ya. mungkin di Dan bagaimana perusahaan. mengasahnya ya? Yes, betul. Nanti kita akan sambung di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan
melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Smart FM Business and Inspiration, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Di topik malam hari ini, kemandirian berpikir. Dan ini ada satu pertanyaan ya di WhatsApp yang masuk dari Ibu Yulia Fatmawati yang bertanya, contoh-contoh dari kemandirian berpikir itu apa saja Mbak Vivit? Mohon dijawab. Silakan Mbak Vivit. Baik, contoh-contoh ya. Kita mampu memberi cara atau jalan untuk memecahkan masalah, Mbak. Sebenarnya belum sampai situ, ada lagi tahapannya gitu. Kita mampu mengidentifikasi bahwa oh ini ada problem nih. Ya kan, ini ada sesuatu yang lag lah, misalnya macam-macam lah ya. Ada communication gap, ada information gap gitu. Jadi ciri-ciri bahwa kita mampu berpikir mandiri ya, sebenarnya berpikir kritis, ya kan, berpikir secara mandiri lalu mampu memecahkan masalah, itu satu kesatuan ya Mbak, itu satu kayak kalau perjalanan tuh bertahap seperti itu. Jadi kita mampu mengidentifikasi bahwa oh ini kita harus pecahkan nih. Karena kalau kebalikannya gitu ya, kita tidak mampu berpikir secara mandiri, akhirnya terlibat saja dengan rutinitas, lalu tidak ada perbaikan, sehingga akhirnya menjadi snowball dan meledak yang ujung-ujungnya repot di kita semua gitu. Tapi kalau kita mampu ya mengusulkan suatu ide untuk menjadi baik, tadi ya mampu mengidentifikasi masalah, lalu memutuskan masalah, lalu yang ketiga adalah mencari solusi atas masalah itu. Nah, kita orangnya, kita yang inisiatif untuk yuk kita istilah kata kita mapping yuk kita urai yuk apa yang menjadi problem dari ketidakharmonisan komunikasi antar departemen misalnya gitu. Jadi kita aware bahwa kita adalah salah satu problem solver. Bukan malah kita menjadi sumber masalah karena kita tidak memecahkan masalah gitu loh. Ya kan? Nah, kalau ini didiamkan ya akhirnya stuck tadi ya, ada lag here and there gitu. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Ibu siapa tadi Mbak Maria? Yulia. Ibu Yulia. Jadi yuk kita bisa sebenarnya secara percaya diri, kita yakin dulu bahwa kita menjadi tim di anggota ini berarti bermakna karena kita memberi warna, karena kita mampu memberikan ide-ide yang bernas gitu. Ya, jadi itu adalah salah satu wujud bahwa kita adalah insan yang memiliki kemandirian
secara berpikir gitu. Hmm. Sebenarnya ada lagi Mbak Maria. Jadi gini, Hmm. ketika kita dalam suatu kelompok gitu ya, kita mencoba untuk mengusulkan sesuatu, kita mencoba untuk mempertahankan ide gitu. Tetap ada namanya adab menyatakan pendapat. Hmm. Ya, tetap ya ada mannersnya lah di situ. Awalnya kita beri alasan tentu yang sudah kita riset dulu. Jadi bukan subjektif seperti itu. Kadang-kadang kan kita diminta untuk oke, kenapa alasannya seperti saya sudah riset Pak dari sumber yang percaya begini. Usulan saya adalah seperti ini begini. Karena usulan ini memang berdasar ya, beralasan. Jadi memaksakan pendapat itu juga nggak baik. Ya, menyatakan pendapat ke orang lain itu juga tidak disarankan. Namun bisa kita pertahankan dengan adab. Tadi saya sampaikan dengan adab. Jadi boleh kita kekeh gitu kan bahwa kita tidak setuju dengan alasan bla bla bla. Jangan gini, ya nggak setuju aja, nggak suka gitu. Akhirnya kan jadi kayak like dan dislike dong. Betul Ya sekali. kan? Nggak suka aja, nggak mau aja gitu. Iya, oke, Anda dalam posisi yang cons gitu ya, kan ada pro cons ya. Tapi berikan dong alasannya. Nggak ada, itu nggak suka aja gitu. Ada loh, pernah kan dalam situasi yang nah itu belum tuh Mbak Maria, belum cukup kita yakin bahwa ya kita sudah mandiri secara berpikir karena kita mampu menyampaikan alasannya gitu ya. Orang akhirnya menerima, oh iya benar juga ya pendapatnya. Nah itu baru kita secara yakin kita memiliki kemampuan berpikir atau mandiri secara berpikir. Tapi kalau cuma sekedar nggak suka gitu, ya suka aja gitu. Tapi sukanya apa gitu. Nah kita mampu menguraikan secara komprehensif ya dan secara rasional. Nah itu kalau boleh saya atau kita sama-sama mengingat diri gitu ya, menyatakan pendapat dengan adab. Jadi nggak hanya sekedar ya suka, tidak suka, akhirnya jadi personal gitu. Iya, Mbak Vivit, lalu kenapa Yes. sih ada orang yang mungkin dia sudah tahu atau dia punya soft skill tersebut, kemandirian berpikir. Ada juga yang dia nggak sadar, oh ternyata ini adalah masuknya kemandirian berpikir. Berarti apakah ini memang sudah terlatih atau memang ya ini ya gift dari Tuhan yang memang dia sudah tahu manners yang baik dan benar adalah seperti ini begitu. Ya, itu kebiasaan ya Mbak. Hmm. Kalau memang di lingkungan, katakanlah ya, lingkungan masyarakat terkecil adalah keluarga gitu ya. Lalu kita keluar misalnya ke sekolah, ke kampus, lingkungan kerja gitu. Ini kebiasaan yang dilatih di rumah gitu. Memang tercermin juga gitu bahwa oh ini menjadi karakter diri gitu. Dan itu bisa di-notify ya, penotify itu bisa ditandai gitu. Ditandai gitu. Tapi kalau balikan misalnya di rumah memiliki orang tua yang otoriter gitu ya. Pokoknya kata papa gitu ya, kata bapak, pokoknya kan gitu ya. Mungkin itu agak ring a bell gitu ya. Kita pernah mungkin dalam masa-masa pokoknya kalau ibu pokoknya gitu ya. Akhirnya ruang berpendapat, ruang berpikir tadi secara mandiri itu tidak ada gitu. Akhirnya kita ngikut. Ya udahlah ngikut apa kata orang tua, ya udahlah ngikut apa kata kakak. Akhirnya ketika di professional world, ya udahlah ngikut apa kata atasan, ngikut apa kata temannya katakanlah misalnya memberi pengaruh yang tidak baik, ya udahlah ngikut aja gitu. Padahal kita bisa loh berpikir secara mandiri menyampaikan mohon maaf nggak ikut dulu deh. Oh kenapa gini. Ya karena jangan bilang nggak mau aja gitu saya. Nggak aja. Ya karena kalau menurut saya yang dilakukan kurang baik. Misalnya gitu kan. Karena kasih alasan. Karena deret. Kan itu pembelajaran. Jangan hanya karena nggak suka aja. Karena kalau dia ikut ya aku malas aja ketemu dia. Misalnya kayak gitu kan. Ya kan. Jadi akhirnya kita pergi ke satu lingkungan, ke satu tempat hanya karena tidak suka dengan individu A misalnya gitu. Padahal itu bisa diberi alasan bahwa ya nggak cocok karena begini. Akhirnya kan orang mendengarnya
accept gitu ya, menerima, oh Hmm. alasannya masuk akal sih gitu. Nah, Hmm. itu kebiasaan, Mbak. Kebiasaan Hmm. dilatih dari lingkungan terkecil, yaitu adalah keluarga, gitu Mbak Maria. Yes. Nah, kalau mungkin bagi orang-orang yang nggak sadar kalau dia tidak punya kemandirian berpikir, bisa nggak sih Mbak dilatih sejak ya mulai saat inilah dilatih untuk bisa punya kemandirian berpikir? Kita tahan, nanti kita Ya, jawab di sesi berikutnya ya Mbak Vivit. yes, Tetap bersama yes. kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Smart FM Business and Inspiration, kita masuk di sesi terakhir dalam topik malam hari ini, kemandirian berpikir di Smart Character and Career. Nah, kalau tadi kita sudah dijelaskan banyak sekali apa sih kemandirian berpikir, pentingnya apa untuk karir dan juga relationship kita. Sekarang kalau mungkin bagi Anda yang mungkin belum sadar gitu loh, aku nih punya nggak ya kemandirian berpikir? Kalau pengen punya, apakah sudah masih bisa dilatih gitu ya? Apakah telat begitu? Silahkan Mbak Fikit. Bisa Iya nggak sih kita lah, melatih kemandirian bisa. berpikir di Bisa usia-usia yang banget. saat ini? Bisa banget. Hmm. Di kota-kota besar, bahkan di kota-kota kedua pun gitu ya, Hmm. kabupaten juga ya, karena teknologi itu memang luar biasa, Betul. Mbak Maria ya. Teknologi itu membantu kita gitu. Hmm. Tergantung sebenarnya kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan. Ya Hmm. kan, karena ada yang menyampaikan bahwa oh jangan terlalu banyak main medsos bla 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 gitu ya. Tergantung kita nih sebagai professionals ingin mengasah karena untuk meningkatkan karir kita, karena untuk jenjang kita lebih baik gitu ya. Kita ikut ruang-ruang diskusi Mbak Maria ya. Kalau bahkan di TikTok gitu ya, Instagram banyak gitu ya, atau flyer-flyer bertebaran di dunia maya itu untuk kita membahas topik-topik yang sesuai dengan interest kita, sesuai dengan keinginan kita. Misalnya sedang seru bahas mengenai hidup sehat gitu ya, misalnya slow food gitu, atau bagaimana menjadi bugar, atau bagaimana memiliki motivasi tinggi ya. Kita pilih topik-topik yang memang kita senangi. Jadi banyak cara untuk kita bisa mengasah kemandirian berpikir. Yang pertama, kita ikut forum-forum diskusi, dan ketika kita terjun di kelompok diskusi, usahakan tidak pasif, bukan silent member.
Seperti itu. Jadi bahkan di grup-grup WhatsApp gitu kan kita banyak tuh ikut ikut grup apa ya, grup teman-teman lah ya, ada SD, SMP, SMA atau komunitas A, B, C segala macam ikut. Kita ikut diskusi ya. Kalau misalnya via teks mungkin panjang gitu kan, tapi ada juga kan forum-forum diskusi yang offline, yang daring gitu ya, yang luring ya, di luar jaringan ya, yang off, yang kita ketemu langsung gitu. Jangan pasif. Yang kedua, kita banyak baca, Mbak. Kita banyak baca, kita keluar gitu ya. Tadi saya sampaikan kota Jakarta, ya, Bandung, Bogor, kota besar lah, bahkan kota kedua. Masyarakat Indonesia itu luar biasa, apa ya, sangat adaptif dan sangat kalau saya lihatnya seru ya Mbak. Maksudnya guyup banget gitu. Ya kan, guyup itu kan sebagai satu karakter bangsa yang seru gitu. Buat kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa dengan topik-topik yang menarik gitu. Datang ke seminar-seminar, ikut pameran, terus ruang-ruang publik juga banyak banget sekarang yang tidak hanya rekreasi, tapi juga mengedukasi gitu. Informasi jelas gitu. Dengan begitu kita sebagai individu apa ya, feeding kita terisi, brain kita terisi, terus jiwa kita juga terisi. Kan ada feeding your brain, feeding your mind, feeding your soul gitu ya. Tidak hanya feeding our tummy gitu ya, tidak hanya mengisi perut kita dengan jajanan-jajanan yang seru ya, jajanan Nusantara kan luar biasa gitu. Tapi juga kita belanja pengetahuan, Mbak. Dan saya yakin teman-teman profesional di sini, katakanlah yang sudah menempuh sekolah menengah, lalu sekolah sarjana gitu dan seterusnya, bahwa banyak sekali ilmu-ilmu di luar kelas gitu, yang sebenarnya itu gitu ya, itu yang membekali kita di dunia bekerja. Bener gak sih? Betul, betul. Ilmu-ilmu di luar kelas itu yang menjadikan kita individu yang tumbuh berkembang secara matang, Mbak. Jadi bisa punya kemandirian berpikir. We need to go out gitu. Kita mesti terlatih berpikir tidak hanya dari satu sudut pandang, Mbak. Tidak hanya dari satu disiplin ilmu, katakanlah gitu. Makanya ada tipe ya, kita semua paham ada upskill, ada deep skill, ada cross skill, ada new skill gitu. Nah, kecakapan-kecakapan ini harus kita raih gitu. Harus kita jemput. Jadi langkah-langkah yang mudah gitu ya, menurut saya mudah dan murah gitu loh. Maksudnya nggak harus yang apa ya, spektakuler, kita harus mengeluarkan dana tinggi, enggak kok gitu. Sesimpel memainkan jari jemari di gadget kita, atau sesimpel misalnya kita jalanlah berapa kilometer dari rumah kita atau dari kos-kosan kita, banyak yang bisa kita pelajari. Jadi go out gitu ya, cari wawasan, ketemu orang, ngobrol, kenalan gitu ya, itu mengasah kita untuk berpikir secara mandiri. Kita punya kepercayaan diri lebih tinggi lagi. Itu sebenarnya, Mbak. Sehingga kita mampu mengambil keputusan. Sebenarnya kan itu. Kalau bicara mandiri kan sebenarnya letterlock banget gitu. Tidak tergantung oleh orang lain. Ya, berani mengambil keputusan sendiri. Bertanggung jawab nih kalau kita bicara mandiri ya. Sekarang tinggal tambahkan kemandirian berpikir. Tadi kemandirian secara harafiah. Mandiri itu apa sih gitu. Nah, sekarang berpikir kita juga latih yuk, gimana kita bisa tidak mengikuti arus. Misalnya orang lagi trennya ini, terus kita ngikut, padahal kita sebenarnya nggak ngerti. Benar, Ya kan? banyak sekali. Hanya karena kita FOMO gitu ya, fear of missing out, terus kita ikut-ikut komentar di sosmed, yang sebenarnya apa sih ini lagi bahas apa sih gitu. Ini nggak mandiri, Mbak. Itu ngikut aja, biar kesannya kayak ya kita tahu deh, kita asik-asik deh gitu. Tapi sebenarnya kita malah blunder gitu, karena ingat kalau kita berkomentar atas sesuatu di media sosial, terekam, jejak digital, hati-hati. Jadi ini juga PR ya buat mungkin kita semua lah ya, yang ada di era apa ya digital seperti ini gitu.
Kalau kita tidak memahami satu topik, ya, jangan terus ikut-ikutan hanya karena kepingin ikut arus, gitu ya. Tapi kita tidak menguasai sebenarnya. Betul. Oleh sebab itu, kuasailah dulu topiknya, baca yang banyak, gitu, sehingga tadi nggak ikut arus tadi itu, gitu. Karena saya sedikit banyak lihat gitu ya tren di media sosial gitu. Ada satu topik gitu ya, terus thread-nya panjang gitu. Komentar-komentarnya maaf nggak penting sebenarnya karena mereka sebenarnya nggak tahu apa yang dibicarakan, hanya Ikut ingin nimbrung. ya, hanya ikut nimbrung aja, ikut-ikutan aja. Kan jejak digital tadi itu kita bisa kerekam loh akun kita apa meskipun pakai fake account ya, akun yang bukan kita. Aduh, itu semua bisa deh. Semua bisa terdeteksi. Apalagi kalau kita sedang melamar pekerjaan, Mbak Maria, atau sedang promosi pekerjaan, kita ikut betul sekali. komentar di medsos gitu ya. Nah, itu tidak memiliki kemandirian berpositif salah satu contohnya. Yes, berarti harus selain percaya diri harus berhati-hati juga, jangan lupa untuk selalu upgrade diri ya agar bisa memiliki banyak pengalaman karena pengalaman hidup itu adalah guru yang terbaik. Oke, Betul Mbak sekali. Pipit, konklusi untuk topik malam hari ini silahkan. Baik, sehubungan kita betul-betul menyambut kemerdekaan Republik Indonesia nih, Mbak Maria dan professionals yang sedang menyaksikan, sedang mendengarkan di platform apapun. Yuk kita asah kemampuan atau kecakapan kita yang sangat penting ini gitu. Bagi professionals yang memiliki anak atau bertemu dengan keponakan sering gitu ya. Ini bisa ditanamkan, bisa dilatih dari lingkungan yang paling kecil, yaitu adalah keluarga. Nah, bahwa ini adalah bekal untuk kita mampu ya bertahan di dunia profesional. Tidak hanya bertahan ya, tapi juga meningkatkan karir, betul banget. Jadi yuk kita mencoba untuk berpikir tidak hanya satu sudut pandang. Ya, jangan jadi individu yang close-minded gitu ya. Tapi kita buka cakrawala kita untuk berpikir dari sudut pandang yang beragam sehingga kita kaya gitu. Yes, thank you Mbak Pipit untuk ilmu terbaru di malam hari ini, kemandirian berpikir. Semoga bermanfaat juga untuk Anda dan juga karir Anda ke depannya. Akhirnya saya Maria Dalsa dan juga Vivit F. Argarini pamit undur diri. Selamat merdeka. Malam. Yes, merdeka. Selamat menyongsong kemerdekaan Indonesia. Selamat malam. Maju terus. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan.